Di kesempatan kali ini, kita membahas mengenai piutang dan utang dalam Odu Accounting. Teman-teman, mau tahu pengertian dari piutang dan utang? Yuk, mari kita bahas. Jadi, pengertian dari piutang adalah tagihan uang yang muncul akibat transaksi jual-beli atau pemberian kredit dari pihak penjual atau kreditur kepada pihak pembeli atau debitur. Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari utang. Utang dalam akuntansi adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan atau individu kepada pihak lain. Hutang dapat berupa pinjaman dana dalam bentuk tunai atau surat berharga yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengelolaan hutang dan piutang. Tujuan pengelolaan hutang dan piutang adalah untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan arus kas yang stabil. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi gambar. Bagian piutang terdapat di sebelah kiri, dan bagian hutang terdapat di bagian kanan. Kalian bisa lihat gambar tersebut. Selanjutnya ada bagian piutang. Yang pertama ada entry data pelanggan, mengumpulkan informasi dasar pelanggan yang berhutang pada perusahaan. Yang kedua ada pembuatan faktur. Faktur dibuat untuk setiap transaksi penjualan kredit, mencatat jumlah yang harus dibayar. Yang ketiga ada pelacakan piutang. Semua faktur yang belum dilunasi akan ditampilkan untuk memantau pelanggan yang memiliki hutang. Yang keempat ada pencatatan pembayaran. Saat pelanggan membayar, sistem diperbarui untuk menunjukkan bahwa faktur tersebut telah dilunasi. Selanjutnya di sini ada bagian utang. Bagian utang atau account payable. Yang pertama ada entry data pemasok. Memasukkan data pemasok atau pihak yang berpiutang kepada perusahaan. Yang kedua ada pembuatan faktur pembelian. Faktur dibuat untuk setiap pembelian kredit, mencatat jumlah utang dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga ada pelacakan utang. Menyimpan semua faktur yang harus dibayar untuk memantau kewajiban keuangan. Yang keempat ada pembayaran utang. Setelah pembayaran dilakukan kepada pemasok, status faktur diperbarui sebagai telat dibayar. Selanjutnya ada fitur-fitur yang mendukung pengelolaan hutang dan piutang. Yang pertama ada customer invoice atau faktur pelanggan. Odoo memungkinkan pembuatan faktur untuk piutang yang menampilkan informasi pelanggan, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo. Kedua ada payment tracking atau pelacakan pembayaran. Odoo memiliki fitur untuk mencatat dan memantau pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, memperbarui status piutang yang telah dilunasi atau yang masih terbuka. Ketiga ada vendors bills atau tagihan pemasok. Untuk pengelolaan utang, Odoo menyediakan modul untuk mencatat faktur parosis yang berfungsi sebagai pengingat akan utang yang harus dibayar ke pemasok, termasuk informasi jatuh tempo dan jumlah yang terutang. Keempat, ada utang dagang atau account payable. Dalam Odoo, kita bisa memonitor utang kepada pemasok dengan mudah, melihat status tagihan yang sudah atau belum dipayan. Kelima, ada automat reminders atau pengingat otomatis. Odoo bisa mengirim pengingat otomatis kepada pelanggan untuk piutang yang red tempo, membantu pembayaran tepat waktu. Yang keenam ada reporting and analysis atau laporan dan analisis. Odoo menyediakan laporan terkait piutang dan utang, membantu manajemen untuk melihat arus kas, mengevaluasi umur piutang, dan mengelola kewajiban pembayaran. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.